Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sini Puspitasari dari Prodi Agribisnis A 2021 dengan NIM 211032121. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu tentang ketahanan pangan menuju Indonesia sehat. Apa sih definisi ketahanan pangan itu? Ketahanan pangan merupakan isu multidimensi dan sangat kompleks meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Aspek politik seringkali menjadi faktor dominan dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan pangan. Mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan menjadi isu dan agenda prioritas dalam berbagai pertemuan yang diselenggarakan berbagai negara dan lembaga internasional. Menurut UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan PP 68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Yang berikutnya ada pembangunan ketahanan pangan. Yang bertujuan, pembangunan ketahanan pangan adalah untuk mencapai ketahanan dalam bidang pangan, dalam kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga dari produksi pangan nasional. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. 3 alasan penting yang melandasi ketahanan pangan, yaitu yang pertama, akses atas pangan yang cukup bagi setiap penduduk. Yang kedua yaitu konsumsi pangan dan gizi yang cukup. Yang ketiga yaitu ketahanan pangan yang merupakan basis bagi ketahanan ekonomi. Yang berikutnya ada faktor-faktor sistem ketahanan pangan. Yang pertama, ketersediaan atau produksi. Yang kedua yaitu distribusi atau akses. Yang ketiga yaitu konsumsi seperti gizi, kesehatan, dan pendidikan. Yang keempat yaitu politik pertanian pangan. Yang kelima yaitu kebijakan pemerintah seperti disparitas harga dan intelijen pasar. Yang berikutnya yaitu daya beli masyarakat. Adapun pula kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan merupakan hak sebuah negara dan petani untuk menentukan kebijakan pangannya dengan memprioritaskan produksi pangan lokal untuk kebutuhan sendiri, menjamin ketersediaan tanah subur, air, benih, termasuk pembiayaan untuk para buruh tani dan petani kecil, serta melarang adanya praktek perdagangan pangan dengan cara dumping. Yang berikutnya ada tantangan dan masalah ketahanan pangan. Beberapa masalah dan tantangan ketahanan pangan adalah yang pertama, laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,5% per tahun masih tinggi. Yang kedua, derasnya arus dan tekanan dinamika global. Yang ketiga, konsentrasi pembangunan antar wilayah belum merata. Yang keempat, standar mutu dan daya saing produksi meningkat. Yang kelima, pengangguran dan kemiskinan masih meningkat. Yang keenam, penggunaan benih bermutu oleh petani masih rendah. Yang ketujuh, penggunaan dan penyediaan alat mesin pertanian masih terbatas. Yang kedelapan yaitu manajemen usaha tani oleh petani belum optimal. Yang kesembilan, kelembagaan petani belum kokoh, terutama kelembagaan otonomi daerah yang cukup beragam. Yang kesepuluh yaitu sarana informasi dari pengelola produksi hingga pemerintah komoditas belum sempurna. Yang berikutnya yaitu alternatif usaha ketahanan pangan. Yang pertama, ada alternatif arah kebijakan yang bertujuan untuk mencapai kemandirian pangan. Yang berikutnya, peningkatan pendapatan petani dan masyarakat pedesaan. Yang berikutnya yaitu pemenuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman B2SA. Yang berikutnya, ada strategi ketersediaan pangan yang bertujuan untuk yang pertama, membangun penyediaan pangan berasal dari produksi domestik dan cadangan pangan nasional. Yang kedua yaitu memberdayakan usaha pangan skala kecil yang menjadi ciri dominan pada ekonomi pertanian Indonesia. Yang berikutnya, ada strategi keterjangkauan pangan yang bertujuan yang pertama, memperkuat dan memfasilitasi pengembangan pemasaran dan perdagangan pangan yang efisien, serta pengembangan pasar pangan di pedesaan. Yang kedua, menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok melalui pengelolaan cadangan pangan pokok pemerintah pusat dan daerah, dan memanfaatkan instrumen kebijakan perdagangan internasional pangan. Yang berikutnya yang keempat, ada strategi pemanfaatan pangan yang bertujuan untuk yang pertama, mempromosikan diversifikasi konsumsi pangan berdasarkan potensi sumber daya pangan lokal, keragaman makanan daerah, dan kearifan lokal dengan acuan pola konsumsi pangan B2SA. Yang berikutnya yaitu memperbaiki status gizi masyarakat melalui pengayaan atau fortifikasi untuk zat gizi tertentu pada pangan yang dikonsumsi
Sebagian besar masyarakat seperti beras, minyak goreng, dan lain-lain. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.